ini yang membuat kita harus senantiasa memahami fitnah tuh akhlas itu termasuk salah satu fitnah yang harus kita hindari. Apa yang terjadi Ibu? Kalau kita yang di atas 30 tahun yang sudah belajar agama, lalu narasi kita adalah narasi pertikaian dan permusuhan setiap waktunya, apa yang terjadi Bu? Anak-anak Gen Z melihat kita itu tidak nyaman Bu. Kenapa mereka nggak nyaman? Karena melihat pertikaian kita tuh udah habis-habis. Akhirnya apa? Anak-anak yang di bawah 30 tahun itu kalau ngelihat orang tua mereka, bibi mereka, tante mereka yang 30 tahun ke atas, ketika mereka menjumpai bapak dan ibu mereka sudah mulai ngaji, mereka sudah nggak nyaman Bu. Kenapa mereka nggak nyaman? Karena mereka melihat terlalu banyak pertikaian dan permusuhan. Loh, ternyata ngaji itu ujung-ujungnya bertikai dan bermusuhan. Selamat datang di channel Tauhid Istiqomah. Semoga video ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan perjalanan panjang kita membahas tentang kitab This is the End. Yaitu tentang membahas bagaimana peraih pelita pada gelapnya zaman fitnah. Karena kita tentunya memahami kita ini pelakon pada sebuah ruang kehidupan. Di mana ruang kehidupan ketika kita melewatinya, ruang kehidupan kita dinamakan dengan zaman fitnah. Kita hidup pada zaman fitnah. Makanya menjadi naif, aneh rasanya kalau kita menjadi pelakon pada sebuah ruang kehidupan yang bernama dengan fitnah, tetapi kita tidak waspada dengan fitnah. Karena yang merusak pada kehidupan kita di akhirat itu disebabkan karena fitnah yang didapatkan manusia, lalu mereka menjadi korban dari fitnah itu. Lalu mereka tidak sadar, berantakan urusan akhiratnya disebabkan karena fitnah. Semakin bertambahnya umur pada kehidupan bumi yang kita injak, semakin pekat seluruh fitnah yang ada pada kehidupan kita. Dan salah satu makna fitnah itu apa? Salah satu fitnah itu semakin banyak dosa dan semakin banyak kemaksiatan yang terjadi di satu ruang kehidupan ketika kita hari ini menjadi pelakonnya. Saya sering menyampaikan, apa bedanya fitnah dengan musibah? Bedakan antara fitnah dengan musibah. Musibah itu sesuatu yang ketika turun besar, tapi seiring waktu maka musibah itu lama-lama mengecil. Ibu pernah mendapatkan momen sedih sekali ketika kehilangan bapak atau ibu kita. Pada hari ketika meninggalnya bapak dan ibu kita, hari itu betul-betul hari yang paling menyedihkan. Tapi seiring waktu, akhirnya musibah itu lama-lama mengecil, mengering. Walaupun tidak bisa hilang selama-lamanya, tetapi tidak sebagaimana hari ketika kita mendengarkan kabar bapak dan ibu kita meninggal. Itu musibah. Beda dengan fitnah. Fitnah itu sesuatu yang ketika pertama kali turun, maka dia kecil, lama-lama membesar, lama-lama membesar. Kita kalau hidup pada saat tahun 90-an, kita pada tahun 90-an, kita tidak banyak mendengarkan informasi tentang liwat, tentang homo, tentang lesbian. Tapi ketika kita hari ini tahun 2020, kita sering sekali mendengarkan kabar tentang info masalah liwat dan lesbian ataupun homo, menunjukkan kepada kita fitnah itu semakin hari semakin besar. Dan ketika kita memahami, kita menyadari masalah fitnah itu setiap hari semakin besar, maka itulah yang menjadikan kita harus waspada. Karena yang kita khawatirkan ketika kita semakin beranjak usia tua, yang kita khawatirkan bukan hanya penyakit-penyakit silent killer. Bukan hanya yang kita takutkan itu gula, diabetes. Yang kita takutkan bukan hanya jantung dan koroner. Tapi yang kita khawatirkan adalah pula bagaimana kalau kita dan orang yang kita cintai akan mendapatkan fitnah, lalu menyebabkan kita rusak kehidupan akhirat kita, terkuras seluruh kebahagiaan kita ketika kita mendapatkan fitnah itu, dan yang paling tragis yaitu adalah ketika nanti di akhirat, rusak kehidupan akhirat, dan rusaknya kehidupan akhirat itu disebabkan karena fitnah. Nah, inilah yang menjadikan kita harus selalu peduli tentang masalah fitnah. Memang pembicaraan tentang fitnah tidak seindah kita membicarakan tentang keutamaan keluarga sakinah.
Memang pembicaraan tentang masalah fitnah tidak seindah ketika kita membicarakan tentang persoalan-persoalan keluarga. Ya, mawaddah dan warahmah. Memang pembicaraan tentang masalah fitnah itu tidak seindah ketika kita membicarakan tentang bagaimana asiknya kita melakukan sholat malam. Tapi walaupun pembicaraan tentang fitnah tidak seindah membicarakan tentang kehidupan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, tidak seindah ketika kita membicarakan tentang indahnya mengikuti sunnah, tapi pembicaraan tentang fitnah itu pembicaraan yang tidak mau harus ada pada kehidupan iman kita, karena bagaimana kita bisa terhindar dari fitnah, bagaimana kita selamat dari fitnah, kalaupun kita tidak tahu apa itu fitnah dan bagaimana fitnah itu sudah menyergap pada kehidupan kita, dari sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, sisi bawah dalam kehidupan kita. Dan itulah yang menjadikan kita harus membicarakan tentang fitnah. Membicarakan fitnah pada masa kehidupan kita sebagaimana kedudukan surat Al-Fatihah di dalam sholat. Mau tidak mau kita harus membaca Al-Fatihah. Kalau kita di dalam sholat tidak membaca Al-Fatihah, sholat kita tidak menjadi sah. Rukunnya menjadi tidak sempurna. Dan akhirnya sholat kita tidak diterima. Walaupun ibu khusyuk, walaupun ibu meneteskan air mata, tapi kalau ibu tidak membaca Al-Fatihah, maka sesungguhnya sholatnya tidak diterima. Iman pun sama. Iman itu salah satunya, iman yang benar itu iman yang terhindar dari fitnah. Berarti kedudukan fitnah itu merupakan rukun dalam keimanan kita. Supaya kita membahas, supaya kita mempelajarinya, supaya kita tidak termasuk orang yang ternoda keimanan kita disebabkan karena fitnah. Hanya karena kebodohan kita menyikapi tentang masalah fitnah yang sudah datang menyergap pada kehidupan kita. Lah inilah yang menjadikan kita membicarakan tentang masalah fitnah. Allah menyampaikan pula kepada kita bahwasanya di antara perkara yang pasti akan ditemui oleh banyak manusia ketika pada waktu di akhir zaman dengan fitnah, yaitu adalah keluarga banyak yang menjadi korban tentang masalah fitnah. Oleh karenanya, inilah yang memberikan kepada kita bagaimana kita membicarakan keluarga dalam konteksnya supaya keluarga kita yang kita cintai terhindar daripada fitnah, maka kita membahas satu persatu fitnah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, karena tidaklah Nabi itu paling khawatir bagaimana umatnya itu akan terkena dengan fitnah yang menyebabkan mereka terlepas dari kebenaran. Ya. Makanya Rasulullah SAW beliau berkhutbah dengan khutbah yang panjang dari subuh sampai maghrib. Tidaklah khutbah sepanjang itu disampaikan oleh baginda Nabi kepada para sahabat sampai hadisnya begitu panjang yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kecuali khutbah sepanjang itu yang pernah disampaikan Nabi dari subuh sampai maghrib itu merupakan khutbah yang membicarakan tentang fitnah. Apa yang terjadi pada keluarga, apa yang terjadi pada manusia, apa yang terjadi dalam bentuk muamalah, apa yang terjadi dalam bentuk ekonomi, semuanya disampaikan Nabi secara detail. Supaya setiap para sahabat menyadari betapa pentingnya kita mengetahui tentang masalah fitnah, walaupun terkadang mengetahui masalah fitnah itu terkadang menakutkan dan mengerikan. Karena banyak kenyataan-kenyataan yang akan membuat kita ketakutan menghadapi kenyataan yang sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Ya. Oleh karenanya, mari kita teruskan pembahasan kita tentang masalah fitnah itu. Kita kemarin sudah membahas tentang sisi lain tentang masalah fitnah. Dalam kurun waktu 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya, kita sudah membahas tentang sisi lain fitnah itu apa saja. Kita akan membicarakan hari ini tentang 2 fitnah yang paling besar. Yang tentunya 2 fitnah ini menyelimuti pada kehidupan manusia. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwasanya sebelum munculnya fitnah yang paling besar, fitnah yang paling besar itu adalah fitnah Dajjal. Sebelum munculnya
sebelum munculnya fitnah Dajjal, ada beberapa fitnah yang muncul, kata Rasulullah SAW. Yang mana ketika dua fitnah ini merupakan dua fitnah pramunculnya Dajjal pada kehidupan manusia di akhir zaman. Ya. Fitnah yang pertama yaitu fitnatus sarra. Ya, fitnatu akhras. Yang pertama itu fitnatu akhlas. Fitnatu akhlas itu adalah sebuah fitnah ketika kita mendapati banyak kaum muslimin senantiasa bersengketa, berselisih. Dan mereka senantiasa bertikai antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Itu namanya fitnatu akhlas. Jadi sepeninggal Nabi Muhammad SAW, kita akan menjumpai bagaimana setiap muslim begitu mudah untuk saling berselisih dan saling bertikai. Bahkan masalah-masalah yang tampaknya bisa dikondisikan dengan baik, maka kaum muslimin lebih memilih untuk berselisih dan bertikai dan bermusuhan. Sehingga tidak ada satu tempat kecuali pada tempat-tempat itu terjadi perselisihan dan pertikaian di antara kaum muslimin. Kita tentunya mendapati ini fitnah pertama setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Fitnah ini tidak berhenti. Fitnah ini terus ada sampai nanti munculnya Dajjal. Sehingga akhirnya kita akan jumpai banyaknya kaum muslimin saling bertikai. Kita menjumpai bahkan pengurus masjid sekalipun dalam milieu ataupun lingkungan yang paling kecil. Pengurus masjid saja belum tentu mereka satu sepakat dan satu suara. Berapa banyak kita sering dapati masjid itu saling rebutan. Ganti pengurus, ganti pengisi. Ganti pengurus, ganti penceramah. Ganti pengurus, ganti pula programnya yang ada pada masjid itu. Kadang-kadang pengurus yang sudah digantikan sama pengurus yang sangat membenci program pada pengurus sebelumnya. Atau sebaliknya. Kalaulah lingkungan masjid saja, ternyata kita jumpai adanya pertikaian, adanya perselisihan, maka sesungguhnya itu merupakan bagian yang sudah diisyaratkan oleh Nabi. Nanti di akhir zaman kalian akan menjumpai fitnatu akhlas, yaitu fitnah pertikaian dan permusuhan. Dan banyak orang yang mereka senantiasa menikmati setiap pertikaian dan permusuhan. Apa yang menyebabkan banyaknya pertikaian dan permusuhan? Satu, fanatik buta kepada pendapatnya. Fanatik buta terhadap pendapat kelompoknya dan golongannya. Sehingga fanatisme yang timbul kepada kelompoknya dan golongannya menyebabkan mereka menyerang siapapun yang tidak sesuai dengan kelompoknya dan golongannya. Lalu mereka menghalalkan tindakan brutal mereka dan sadis mereka untuk menyerang siapapun yang tidak sesuai dengan frekuensi kelompoknya dan golongannya. Ini fanatisme. Yang kedua, mereka tidak mau menerima sebab perbedaan. Akhirnya perbedaan itu menjadi sesuatu yang sangat diingkari. Mungkin secara lisan banyak yang bijak. Seakan-akan mereka menyikapi segala perbedaan dengan cara yang baik. Tapi secara fakta, mereka tidak bisa menerima setiap perbedaan. Bahkan perbedaan fikih pun akan disikapi sebagaimana menyikapi keimanan dan kekufuran. Padahal perbedaan fikih. Hari ini banyak orang menyikapi perbedaan fikih dan perbedaan ijtihad itu kayak menyikapi perbedaan antara iman dengan kekufuran. Sehingga terkadang sering kita jumpai orang satu jamaah, satu masjid, hanya karena berbeda pilihan fikihnya, ketika masuk masjid tidak bertegur sapa. Ketika bertemu di luar mencari sandal, tidak saling bertukar senyum. Dan bahkan ketika di luar, mereka saling berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Yang di sana kumpul dengan kelompok yang di sana kumpul dengan kelompok yang di sana. Karena mereka tidak menyikapi perbedaan sebagai bagian dari cara kita memahami kelapangan hukumnya Allah. Akhirnya apa? Ya setiap perbedaan akan disikapi sebagaimana menyikapi keimanan dan kekufuran. Padahal maaf ya, suami istri saja yang mereka telah bertemu dalam ikatan pernikahan dan mereka telah melakukan tindakan yang lebih daripada tindakan manusia kepada para sahabatnya saja. Mereka tidur di tempat yang sama,
mereka beratap dengan atap yang sama saja, belum tentu semuanya sepakat dalam setiap keseharian mereka. Ibu nggak usah ngomong betul, saya tahu itu. Nggak usah ditegasin. Ya. Masalah lampu, yang suka pengen terang, yang satu pengen redup. Ya. Yang satu menganggap naruh handuk di sofa biasa. Yang satu mengatakan bahwasanya menaruh handuk di sofa itu tidak biasa. Maaf ya ibu nggak usah bayangkan saya nggak punya sofa. Ya. Maka ketika kita menyikapi bahwasanya pada kehidupan keluarga saja ada perbedaan. Makanya semakin berkah ilmunya ibu, itu semakin ibu lapang menyikapi setiap perbedaan yang ibu jumpai, terutama dalam ruang fikih dan ruang ijtihad. Tapi kadang-kadang memang ada tipe manusia yang mereka itu memang tidak bisa menyikapi perbedaan. Mungkin disebabkan karena mereka tidak mengkondisikan hati mereka untuk dijaga dulu dengan kebersihan hati sebelum mereka belajar fikih. Kalau orang tidak mempelajari tazkiyatun nafas sebelum dia mempelajari fikih, fikih itu hanya dijadikan senjata untuk melawan setiap orang dan melukai setiap orang yang berbeda pendapatnya dengan pendapat mereka. Dan mereka merasa nyaman dengan itu. Dalam pendapat isbal, ada yang isbal, ada yang tidak isbal. Isbal itu menutup mata kaki. Itu pendapat fikih. Saya tidak isbal. Tapi bukan berarti saya memandang setiap bapak-bapak ketika mereka isbal, ketika menutup mata kakinya menjadi, oh ini pendosa besar ini. Yang akhirnya saya sikapi dengan sikap yang sangat naif ketika menganggap dia itu sebagai pendosa besar. Saya berjenggot dan memilih bahwasanya pendapat jenggot itu sunnah. Tapi bukan berarti ketika saya melihat ada bapak-bapak nyukur habis jenggotnya itu, seakan-akan dia tidak ada sunnah di dalam hatinya dan tidak ada sunnah di dalam jiwanya. Tapi kalau hidup pada zaman fitnatul akhlas, kalau orang itu hidup pada zaman fitnatul akhlas itu apa ibu? Setiap perbedaan fikih disikapi dengan perbedaan sebagaimana menganggap antara keimanan dan kekufuran. Makanya ibu ini madrasah. Ibu wajib bagaimana kita mengkondisikan anak kita supaya anak kita itu sudah mulai terbiasa dari kecil memandang perbedaan. Nah, kalaupun kamu pakai cadar, bukan berarti yang tidak pakai cadar itu lebih buruk dari dirimu. Ya, kalaupun nanti kamu sholat subuh tidak pakai kunut, tapi kalau kamu datang ke masjid, ada yang sholat subuh pakai kunut, terima nak, ini pendapat ini pendapat ini. Walaupun pendapat itu tidak dipilih sama abimu. Makanya ini pernah terjadi pada keluarga kami. Dulu ketika pandemi, keluarga kami sholatnya di rumah. Masjid ditutup. Ketika balik ke masjid, maka Basam yang saat itu sudah mulai besar, sudah bisa mulai bertanya. Loh, Bi, itu kok sholat subuh ada doanya di tengah-tengah, itu namanya kunut. Nah, kok kita sholat di rumah tidak pernah? Nah, itulah kunut. Sampaikan. Harus dimulai dari hari ini. Karena pertikaian ini sudah luar biasa, hari ini menyesakkan dada di mana-mana. Makanya saya ketika menjadi penasehat satu masjid, saya ngomong di satu masjid, saya boleh jadi penasehat di masjid ini. Tapi ingat ya, saya tidak mau menerima jadwalnya seorang ustadz, yang ustadz itu maunya duduk sendiri, ngumpulin jamaahnya doang, setelah itu pergi, tidak pernah mau bertegur sapa dengan para ceramah yang lainnya, maunya dia dengan jamaahnya. Oh no. Mau membuka masjid saya untuk tempat orang semacam itu. Kenapa saya kondisikan masjid? Karena masjid itu tempat yang paling nyaman untuk bersaudara. Kalau masjid tidak lagi bisa menjadi tempat untuk bersaudara, terus di mana lagi anak-anak kita akan mencari persaudaraan kalau bukan di masjid? Kita ini merasa kalau ada satu masjid, diganti pengurusnya, diganti penceramahnya. Banyak orang itu berasumsi masjid ini telah diselamatkan dari sebuah kesesatan. Padahal yang sebelumnya tidak bicara tentang kesesatan. Mungkin pandangan fikih berbeda. Mungkin pandangan ijtihad itu berbeda. Tapi bukan berarti orang yang berbeda pandangan fikihnya dengan kita dan berbeda ijtihadnya dengan kita itu selalu berada di atas kesesatan. Lah ini tuh harus kita sama-sama lakukan bareng-bareng, Bu. Tapi kita menjumpai banyak orang yang mereka nyaman sekali untuk selalu menjadikan fikih itu menjadi sebuah narasi pertikaian dan permusuhan.
Sehingga akhirnya ketika ada saudaranya yang jatuh di dalam kesalahan dalam masalah fikih, menurut versinya mereka tidak sama, oh dijatuhkan. Dinikmati itu ngomong gibah di depan umum, di depan jamaah, lalu berbicara tentang kesalahan seseorang yang sejatinya kesalahan itu bisa dilakukan siapa saja. Yang aneh itu, kadang-kadang kita ngeliat ada dai memiliki banyak kelebihan, memiliki banyak manfaat dirasakan umat, orang lain yang membencinya tidak pernah membicarakan tentang kebaikannya. Tapi sekalinya dai itu salah, langsung dibicarakan, dibuat forum khusus, dibuat video khusus. Kenapa kamu tidak membicarakan tentang kelebihannya juga? Kenapa kamu tidak membicarakan tentang kebaikannya, manfaatnya? Kalaupun jatuh salah, siapa di antara kita seorang dai yang tidak pernah terjatuh dalam kesalahan? Bisa jadi karena sabqul lisan, bisa jadi karena terpleset. Yang namanya ngomong di depan umum itu kadang-kadang kita suka kepleset. Itu namanya sabqul lisan. Nanti kalau ibu tiba-tiba omongannya kepleset, ngomong sabqul lisan. Temennya nanti, pintar sekali bahasa Arabnya sekarang. Itu namanya sabqul lisan. Atau terkadang, dia ketika memiliki pendapat itu, maka dia memiliki pandangan-pandangan yang dia sudah pelajari. Dan terkadang referensi dia mungkin tidak sama dengan referensi kita. Makanya saya teringat apa yang dikatakan Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin, juz yang pertama. Halaman berapa Ustaz? Gak usah saya ceritakan halaman, ibu juga nggak akan buka kok. Di dalam kitab Madarijus Salikin, juz yang pertama disampaikan, janganlah kamu sebagaimana babi. Banyak penuntut ilmu itu karakternya sebagaimana babi. Kalau dia membicarakan, kalau dia melihat kebaikan saudaranya, dia diem, tidak bereaksi, tidak sama sekali menyampaikan apapun, tidak memberikan loyalitas. Ketika saudaranya berbuat kebaikan, itu tidak ada loyalitasnya. Tapi sekalinya dia mendapati saudaranya salah, dibicarakan, dikonsumsi, dijadikan itu menjadi sebab permusuhan. Kayak babi. Babi itu dikasih buah anggur, ditolak. Dikasih sayur-sayur yang seger, ditolak. Tapi sekalinya dikasih bekas muntahan, dilahap. Dikasih kotoran, dimakan sama babi. Banyak orang yang terkadang jenggotnya panjang, tapi karakternya kayak babi. Kadang-kadang tidak punya jenggot, sama karakternya juga kayak babi. Jangan sampai nyalahin yang punya jenggotnya. Karena bisa jadi menimpa kepada siapapun. Makanya kalau saya ditanya tentang adanya seorang ustadz yang jatuh dalam kesalahan, kita lihat yang dinamakan kesolihan dan keilmuan itu salahnya tidak sebanding dengan kebaikannya. Kecuali kesalahannya fatal, di mana kesalahan itu jauh lebih banyak daripada ilmunya dan kebaikannya, maka itu mungkin baru kita boleh bicarakan baik-baik. Tapi inilah yang terjadi hari ini. Lah umat seneng. Coba aja pertandingan tinju, kalau ada permusuhannya dulu, bumbu-bumbunya, pertandingan tinju itu tiketnya habis. Kenapa? Karena dua-duanya dikondisikan supaya mereka bermusuhan, ada gimmicknya. Akhirnya orang tuh tertarik, wah menang yang mana ini? Sama pula tayangan video, kalau berbicara tentang permusuhan, rame yang nge-view, ribuan yang komen. Coba kalau tidak bicara tentang masalah itu. Sepi yang view, yang komen juga paling-paling 2. Itu pun yang komen anaknya. Ketika anaknya megang handphone. Maka inilah yang menjadikan kita harus paham. Ini yang disebut dengan fitnatu sarra, fitnatu akhlas. Sehingga masing-masing dari kita harus berupaya, Bu, untuk menjaga komitmen bagaimana kita senantiasa bersaudara. Pilih pendapat yang paling kuat, yang menurut kita, sampai kepada kita dalilnya, tapi lapangkan hati kita untuk menerima pendapat-pendapat yang terkadang tidak sama pendapatnya dengan kita. Jangan sampai orang yang serupa dengan kita dalam banyak hal, hanya tidak serupa dengan kita dalam beberapa hal, itu justru malah kita musuhi dibandingkan orang yang jelas-jelas mereka bertentangan dengan kitabullah dan sunnah. Itu kan tidak masuk akal sebenarnya. Makanya Masya Allah ini perkara yang penting. Ya. Kalau ada seorang dai kepleset, misalkan jatuh dalam kesalahan, emang ada dai yang sempurna 100%?
Orang yang mengkritik dai lain pun sebenarnya juga banyak salah. Kalau mau dibuka videonya yang salah pun banyak sebenarnya. Ya, contoh ada ustadz, dia mengkritik gini. Dia kalau mau dibuka videonya yang salah juga banyak. Sudahlah, kenapa sih kita tidak ingin menutupi kesalahan orang lain? Ya, menutupi kesalahan orang lain, bukankah kita juga ingin ditutupi kesalahannya oleh Allah? Adapun masalah kesalahan itu, coba kita buka bagaimana tentang masalah tersebut. Supaya kita jangan sampai akhirnya menjadi bagian dari sebuah fitnah. Kapan kita menjadi bagian dari sebuah fitnah? Ketika ada namanya fitnah atau akhlas, adanya pertikaian dan permusuhan, dan kita pun termasuk yang membawa minyak untuk membesarkan setiap pertikaian dan permusuhan. Maka kita pun tidak selamat dari fitnah. Jadi kalau ada di antara kita ikut membesarkan setiap pertikaian dan permusuhan, maka kita ini sebenarnya koreknya dan kita sebenarnya adalah minyaknya. Berarti kita belum selamat dari fitnah. Makanya maaf, belum tentu setiap orang bicara tentang fitnah, dia sendiri selamat dari fitnah. Oh, belum tentu. Belum tentu dia selamat dari fitnah. Ya. Jadi akhirnya disinilah cara kita ketika kita memahami sesuatu. Sehingga akhirnya kewajiban kita pada keluarga kita adalah bagaimana betul-betul kita menjaga keluarga kita dari fitnah atau akhlas. Ajarkan kepadanya cara dia untuk memandang sesuatu dengan cara yang lapang. Dan bagaimana caranya hatinya anak-anak kita dan keluarga kita itu bisa memiliki hati yang bisa mendatangkan keselamatan bagi banyak urusan kaum muslimin. Dan itu kewajiban kita. Duduk sama suaminya, duduk sama istrinya, kita bicara baik-baik. Gimana cara kita menyikapi masalah ini, cara kita menyikapi masalah ini. Supaya kita tidak menjadi bagian dari fitnah itu sendiri ketika kita membesarkan fitnah. Ibu bicara tentang fitnah, lalu berusaha menjaga keluarga kita dari fitnah, tapi kita tidak berusaha untuk meredam setiap perbedaan, supaya tidak melebar menjadi permusuhan, maka kita pun menjadi bagian dari fitnah itu sendiri. Makanya yang selalu saya sampaikan kepada anak-anak itu hari ini adalah tentang bagaimana adab dan akhlak ketika dia menyikapi orang-orang yang beribadah yang tidak sesuai dengan ibadah yang dia lihat dari abinya. Ini yang saya sampaikan kalau saya pulang sholat subuh, saya naik motor sama anak-anak. Materi yang saya selalu sampaikan itu apa? Saya menyampaikan tentang materi-materi masalah fikih yang terkadang mereka jumpai di masyarakat yang tidak sama dengan apa yang mereka lihat dari abinya. Contohnya beberapa hari yang lalu saya menyampaikan masalah isbal sama Ja'far, sama Basam, sama Basim saat itu. Saya sampaikan, kalian kalau melihat celananya abi nutup mata kaki, enggak. Kenapa tidak boleh menutup mata kaki? Saya sampaikan dalilnya. Begini. Tapi saya tidak menyampaikan qala Rasulullah SAW. Saya sampaikan umum saja. Terus setelah saya sampaikan dalilnya, saya ajak mereka ngomong. Tapi ingat ya, bukan berarti kalau kalian nanti melihat bapak-bapak di masjid, ada celananya menutup mata kaki, lalu kalian mengatakan ini penduduk neraka. Karena bisa jadi beliau memakai pendapat ini. Walaupun saya tahu kadang-kadang mungkin kemampuannya Basam belum sebagaimana kakaknya Ja'far, tapi saya tetap sampaikan supaya apa? Dia mulai belajar untuk melihat keindahan persaudaraan itu indah, lebih indah daripada masalah apapun. Tapi kalau kita terus-terusan mendiamkan masalah itu, bahkan kita yang justru mengajarkannya, maka bisa jadi mungkin pertikaian dan permusuhan yang terjadi 5 tahun, 10 tahun ke depan itu terkadang kitalah penyebabnya. Kita yang menjadi sumber pemicunya. Karena kita tidak memperkenalkan bagaimana konsep persaudaraan. Ya. Ada itu pertanyaan dari anak saya. Bi, ini kalau di masjid itu kalau kita sholat di sana kok habis dikir bareng-bareng keras. Tapi kalau di masjid komplek kita kok enggak. Dia sudah mulai nanya, kita sampaikan. Makanya kita harus betul-betul harus ngaji. Dan ngajinya kita itu betul-betul ngaji pada referensi yang mengajarkan kepada kita tentang persaudaraan. Kenapa sih harus bicara persaudaraan? Karena persaudaraan itu bagian dari fitnah yang sudah diawasi oleh Nabi. Kenapa kita harus peduli tentang masalah persaudaraan? Loh, kalau kamu nggak peduli masalah persaudaraan, lah bagaimana kamu selamat dari fitnah?
Kita pingin gitu anak kita nanti mengamalkan sunnah gitu atau mengamalkan setiap perintah gitu. Tapi ujung-ujungnya setiap orang yang di dekatnya itu tidak merasa nyaman gitu. Gara-gara dia tidak mau ngomong, tidak mau tegur sapa, tidak mau sama sekali untuk terlibat apapun. Kan bukan begitu sebenarnya cara kita di dalam menjalankan agama. Dan masalah persaudaraan itu bukan masalah fikih. Masalah persaudaraan itu masalah akidah. Itu yang disebut dengan al-wala wal bara'. Itulah yang disebut dengan memberikan loyalitas dan memberikan permusuhan. Jadi dia bukan masalah fikih. Nah sekarang itu keadaannya terbalik. Kalau ada seseorang menyeru untuk memusuhi banyak orang, itu seakan-akan mewakili Nabi. Kalau ada seseorang menyeru untuk saling bersaudara, saling menghormati, saling memahami, itu seakan-akan mereka tidak mewakili Rasulullah SAW. Seakan-akan Nabi itu menjadi tokoh yang paling banyak bermusuhan dengan kaum muslimin. Padahal Nabi itu orang yang jarang sekali bermusuhan dengan kaum muslimin. Siapa musuhnya Nabi dari kalangan kaum muslimin? Gak ada. Musuhnya Nabi jelas. Musuhnya Nabi itu orang musyrikun. Bahkan Nabi memperlakukan Abdullah bin Ubay, seorang tokoh munafik. Dia yang memfitnah Ibunda Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Dia yang menggembosi para sahabat sampai akhirnya mereka mundur dalam perang Uhud dan tidak jadi ikut berperang. Dialah yang mengatakan bahwasanya Nabi itu pengecut. Dialah yang membenci kepada ayat yang diturunkan kepada Nabi. Lihat bagaimana perlakuan Nabi kepada Abdullah bin Ubay. Baik. Bahkan ketika anaknya bernama Abdullah itu berkata bahwasanya, ya Rasulullah, kalau memang Abdullah bin Ubay ingin engkau bunuh, ya Rasulullah, biar saja. Saya aja yang membunuh, ya Rasulullah. Supaya saya tidak dendam kepada siapa yang membunuh bapakku. Kata Rasulullah, siapa yang ngasih tahu kamu bahwasanya saya akan membunuh? Ketika Rasulullah SAW mendapati Abdullah bin Ubay itu meninggal dunia. Abdullah bin Ubay itu meninggal dunia. Maka Rasulullah itu memintakan ampunan. Walaupun Allah mengatakan, sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Kamu mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan, sama aja tidak diampuni oleh Allah. Kata Nabi, aku tetap memintakan ampunan kepada Abdullah bin Ubay 100 kali. Walaupun aku tahu ampunanku kepada Abdullah bin Ubay tidak diterima sama Allah. Kenapa Nabi semacam itu? Karena Nabi memiliki sebuah sikap memperlakukan orang mukmin dan memperlakukan ahlul kiblah. Ahlul kiblah itu orang yang sholat itu dengan sebagaimana perintahnya Allah. Kita tidak bisa, Bu, menjadikan seluruh dunia itu persis pendapatnya fikih sama kayak kita. Tidak bisa. Ibu punya saudara kembar identik aja memiliki perbedaan kok. Kakaknya pingin makanan asin, adiknya pingin makanan manis. Saya dengan kakak saya, Mbak Risma, Allah yarham, beda. Sama. Dengan kakak saya, Mas Yusar, beda. Mas Yusar suka yang manis, saya suka yang asin-asin. Tidak bisa kita samakan. Maka inilah yang menjadikan kita paham sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, kewajiban kita hari ini pahamkan tauhid, pahamkan sunnah, tapi pahamkan bagaimana cara mereka memandang saudara mereka. Jangan sampai lahir lagi orang-orang khawarij yang mereka mengkafirkan, menyesatkan dengan begitu mudah. Dan akhirnya semakin banyak yang mereka sesatkan, semakin mereka senang, semakin banyak orang yang mereka kafirkan, semakin mereka bahagia. Kan kita beragama tidak semacam itu. Jadi kewajiban kita harus menyampaikan. Lah saya belum paham, Ustaz. Makanya ibu belajar. Belajar fikihnya masing-masing. Supaya ketika kita belajar fikihnya dengan cara yang benar, kita akhirnya memiliki kelapangan ketika memandang sesuatu dan akhirnya bisa bersikap secara proporsional. Lalu kita mengkondisikan keluarga kita sebagai bagian dari komitmen kita menyumbangkan kontribusi untuk menghadirkan indahnya persaudaraan. Ya, banyak, Masya Allah ya. Saya tuh kadang-kadang menjumpai banyak ustadz tuh kalau ngomong ukhuwah indah kalau di majelisnya mereka. Tapi sekalinya mereka nanti selesai dari ngisinya, kalau diajak ustadz, diajak ketemuan sama ini ngisi bareng, enggak mau.
Walaupun baru saja bicara tentang ukhuwah. Karena ukhuwah itu hari ini dibangun di atas kelompok. Bukan dibangun di atas golongan. Sehingga akhirnya ya terus semacam itu yang kita akan jumpai. Dan kita akan menghalalkan terus-menerus permusuhan. Siapa yang paling mengambil keuntungan ketika kita saling cakar-mencakar? Yang mengambil keuntungan musuh-musuhnya Allah. Ada sebuah kisah nyata. Ketika kaum muslimin pernah masanya Abbasiyah, mereka sedang bertikai, berat atas satu masalah viral saat itulah sampai bertikai. Ada salah satu kaisar di Romawi Timur melihat pertikaian muslim yang terjadi, lalu para pengamat militernya mereka berkata kepada kaisar mereka, Romawi Timur, kaum muslimin lagi bertikai. Yuk kita serang. Kaisar Romawi Timur, saya lupa namanya, berkata, jangan diserang, biarin mereka bertikai. Loh, ini kesempatan emas Kaisar. Kalau kita pengen menang, mereka lagi bertikai, nanti kita serang. Kata kaisarnya, jangan. Kalian besok datang lagi ke sini, saya terangkan jawabannya. Akhirnya para pengamat militernya, komandannya, hari berikutnya datang. Kaisar berdiri di singgasananya, di depannya ada kandang. Kandang tersebut diadu antara dua anjing. Ada dua anjing diadu. Cakar-cakaran. Kalian lihat dua anjing itu? Iya. Mereka bertikai, mereka cakar-cakaran. Lalu sang kaisar berkata, masukkan hina, masuk ke dalam kandang itu. Masukkan dia. Ketika hina dimasukkan ke kandang itu, dua anjing yang tadi asalnya bertikai berhenti. Dua anjing itu akhirnya apa? Bersatu padu untuk menghancurkan hinanya. Dan akhirnya hinanya mati. Sang kaisar lalu berkata, lihat nih. Perhatikan ini. Kaum muslimin juga sama. Mereka bertikai, biarin aja sampai mereka lemah. Mereka mati sampai mereka mati masing-masing. Kalau kita mengganggu mereka yang sedang bertikai ini, itu justru nanti malah kita yang kalah. Biarin aja sampai mereka salah satunya mati. Baru nanti kita serang. Dan para pengamat militernya lalu mereka langsung tahu jawaban dari kaisar itu. Itu kisah dimasukkan oleh para ulama dalam kitab mereka. Untuk memberitahukan kepada kita sedemikian besarnya keuntungan orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya kalau mendapati pertikaian. Saya sampaikan ini, Bu. Bukan berarti kita akhirnya membiarkan yang salah. Enggak. Yang salah tetap harus diingatkan, diluruskan dengan cara yang ma'ruf. Ya. Tapi kita harus mulai membedakan mana yang salahnya banyak, yang lebih banyak daripada kebaikan yang dia timbulkan, mana yang kesalahannya dikit dibandingkan dengan semua kebaikannya. Itu cara kita menilai sesuatu. Sehingga akhirnya disitulah kita memahami bahwasanya fitnah atau akhlas yang terjadi ini harus mendapatkan perhatian untuk kita. Oh, kita harus betul-betul mengkondisikan. Supaya setiap dari kita masing-masing mengetahui, menyikapi setiap pertikaian. Setidaknya saya ingin ngajak dari sini saja. Udahlah, kalau ada pertikaian yang ramai di sosial media, terutama yang mereka berada dalam ruang lingkup akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dalam pengertian yang besar, sudah diem. Setidaknya tidak usah ikut-ikutan terhadap perkara yang kita tidak ketahui. Kita akan mengambil contoh lagi. Ibnu Taimiyah, ini ulama besar. Ibnu Taimiyah ini, beliau pernah difitnah sama seorang ulama yang namanya Ibnu Makhluf. Sampai akhirnya Ibnu Taimiyah itu dijebloskan ke penjara. Tapi ketika Ibnu Taimiyah keluar dari penjara, kemana Ibnu Taimiyah itu pertama kali ketika baru saja dibebaskan dari penjara? Ini ulama besar. Dia pergi ke rumahnya Ibnu Makhluf yang memfitnah dia ketika dimasukkan ke dalam penjara.
Walaupun secara pendapat ijtihad ada perbedaan antara Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Makhluf. Dan itu menunjukkan kepada kita fitnah pertikaian itu menjadi salah satu fitnah yang hari ini sudah sedemikian gentingnya. Makanya ibu, gak usah seneng kalau ada seorang ustadz tergelincir. Supaya tidak ada orang yang bergembira ketika ibu tergelincir. Oh, namanya ustadz tergelincir salah. Dia tergelincir, dia salah. Jangan berarti bahwasanya ketika kita mendapati ada ustadz yang tergelincir salah, kamu bergembira dengan apa yang kamu peroleh, lalu kamu ikut men-share. Yang membuat saya bingung itu apa? Aduh, ustadz ikut-ikutan lagi. Hal-hal kayak gitu tuh. Nah, ini yang membuat kita harus senantiasa memahami fitnah tuh akhlas itu termasuk salah satu fitnah yang harus kita hindari. Apa yang terjadi ibu? Kalau kita yang di atas 30 tahun yang sudah belajar agama, lalu narasi kita adalah narasi pertikaian dan permusuhan setiap waktunya, apa yang terjadi bu? Anak-anak Gen Z melihat kita itu tidak nyaman bu. Kenapa mereka nggak nyaman? Karena melihat pertikaian kita tuh udah habis-habis. Akhirnya apa? Anak-anak yang di bawah 30 tahun itu kalau ngelihat orang tua mereka, bibi mereka, tante mereka yang 30 tahun ke atas, ketika mereka menjumpai bapak dan ibu mereka sudah mulai ngaji, mereka sudah nggak nyaman, Bu. Kenapa mereka nggak nyaman? Karena mereka melihat terlalu banyak pertikaian dan permusuhan. Loh, ternyata ngaji itu ujung-ujungnya bertikai dan bermusuhan. Makanya ada sebuah data yang kita mengerti, Gen Z atau Gen Z itu ada 2 materi yang mereka tidak sama sekali mau untuk memperhatikan. Apa itu materi? Materi yang pertama politik, mereka masa bodoh tentang masalah politik. Yang kedua, materi apa? Materi agama, mereka nggak peduli. Makanya stand up comedy itu laris. Kenapa stand up comedy menjadi laris bagi generasi Z itu? Karena mereka jengah, bosan melihat 2 materi itu, memperlihatkan pertikaian terus. Akhirnya mereka lari ke materi-materi stand up comedy. Dan bisa jadi fitnah akhlas yang semakin bertambah parah ini, kitalah yang menjadi bagian dari fitnah akhlas itu. Dan tidak ada habis-habisnya kita membicarakan tentang masalah pertikaian, dan kita selalu tidak siap menghadapi perbedaan. Lu masalah orang Palestina saja yang sudah diserang di Gaza itu masih aja ada pertikaian. Coba, itu kan sudah parah indikator pertikaian di antara kaum muslimin. Sampai nyikapi muslim di Gaza aja, itu bagaimana? Itu pun sudah ada banyak perbedaan. Ada yang mengatakan Hamas Syiah lah, nggak perlu dibantu lah. Bahkan ada seorang mahasiswa, kuliahnya di Timur Tengah. Ketika awal-awal Gaza itu diserang, itu membuat sebuah status yang tidak mencerminkan kalau dia itu penuntut ilmu syar'i. Ketika Gaza diserang, dia berkata, rasain itu Hamas itu. Padahal bicara tentang darah kaum muslimin. Saya tidak bisa membayangkan orang ini karena nanti kalau sudah selesai kuliah gitu, dia selesai kuliah, dia sudah terbiasa menertawakan darahnya kaum muslimin hanya karena mungkin berbeda dengan pilihan dia, lalu dia merasa nyaman darah itu tumpah, lalu dia jadi guru dan jadi ustadz. Nah terus gimana? Dan itu yang akan membuat fitnah akhlas itu semakin lama-lama semakin berat. Jadi disitulah kita memahami betul tentang pentingnya kita untuk menjaga diri kita, keluarga kita dari fitnah akhlas itu. Ya, saya perlu menyampaikan secara khusus. Jadi tinjauan khususnya itu, Ustadz, bagaimana kiat kita dalam keluarga ketika kita menyikapi tentang fitnah akhlas? Ya, kiat kita di dalam upaya kita ketika kita menghadapi fitnah akhlas dalam konteks menjaga keluarga kita supaya keluarga kita tidak terkena fitnah akhlas. Mari Bu, kita belajari bareng-bareng. Apa yang harus kita lakukan supaya kita dan keluarga yang kita cintai tidak terkena fitnah akhlas. 1. Ya.
Satu, teruslah belajar ilmu syar'i. Teruslah belajar ilmu syar'i, didampingi oleh para ustadz dan para guru, didampingi oleh para ustadz dan para guru yang memiliki kepedulian besar tentang masalah persaudaraan. Yang memiliki kepedulian besar tentang masalah persaudaraan. Ini yang pertama yang kita harus mengerti. Caranya kita untuk mengetahui, ibu terus saja belajar. Ibu banyak membuka, ibu banyak bertanya, ibu banyak memperbanyak referensi-referensi. Ya. Supaya akhirnya yang pertama ini menjadikan kita akhirnya mendapatkan input setiap referensi kita itu referensi-referensi yang sifatnya melapangkan hati kita. Cari seorang guru yang memiliki pandangan agama itu sebagaimana jarum yang merekatkan dan sebagaimana air yang mengademkan. Jangan mencari guru dan mencari ustadz yang filosof di dalam dakwahnya itu sebagaimana minyak yang membakar dan sebagaimana gunting yang mengoyak apa yang telah terpintal dengan baik. Dan ibu nanti insya Allah ibu memiliki kemampuan untuk bisa membedakan mana guru yang filosof dakwahnya sebagaimana gunting dan mana guru yang filosof dakwahnya itu sebagaimana jarum yang merekatkan. Ini yang pertama. Yang kedua, yang penting, mintalah kepada Allah supaya hati kita penuh rahmat kepada orang yang beriman. Bukan hanya untuk ibu, tapi untuk suami ibu, untuk anak-anak ibu. Kita minta terus kepada Allah supaya kita dan keluarga kita yang kita cintai, mereka memiliki hati yang penuh dengan rahmat. Memiliki hati yang penuh dengan rahmat. Sehingga mereka tidak memiliki ghil, tidak memiliki kebencian kepada saudara-saudara yang beriman kepada Allah. Doanya ada di mana? Surat Al-Hasyr, ayat yang ke-10. Coba kita baca bareng-bareng. Walladzina, kita baca bareng-bareng. Rabbana firlana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Itu ada pada Al-Hasyr ayat yang ke-10. Al-Hasyr ayat yang ke-10. Sekarang ibu letakkan dulu pulpennya, saya sampaikan satu perkataan. Sufyan bin Dinar, salah satu tabi'in, beliau pernah menemui Abu Bishr. Tahu Abu Bishr? Tidak tahu. Karena saya belum ngasih tahu. Abu Bishr itu muridnya Ali bin Abi Thalib. Ya. Maka Sufyan bin Dinar bertanya, amalan para sahabat yang paling istimewa itu apa ya? Aku ingin mencontoh mereka. Aku ingin mencontoh mereka. Supaya aku bisa mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah. Abu Bishr, muridnya Ali bin Abi Thalib, lalu berkata, amalan para sahabat itu sedikit, tapi pahalanya besar. Saya ulang kembali. Abu Bishr berkata, amalan para sahabat itu, amalannya sedikit, tetapi pahalanya besar. Lalu Sufyan bin Dinar berkata kepada Abu Bishr, amalan mereka apa? Amalan mereka itu adalah lapangnya hati mereka melihat kaum muslimin dan selamatnya hati mereka dari urusan kaum muslimin. Saya ulang kembali. Sufyan bin Dinar berkata, apa amalan para sahabat? Amalannya dikit, tapi pahalanya besar. Lalu Abu Bishr, muridnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, berkata, amalannya mereka itu, yaitu adalah lapangnya hati mereka terhadap urusan kaum muslimin dan selamatnya hati mereka dari urusan kaum muslimin. Artinya, mereka itu adalah orang yang betul-betul lapang kalau sudah bicara tentang urusan kaum muslimin.
Dan hati mereka itu selamat. Tidak pernah mereka terjebak kepada suudzon, gampang mencela, gampang menghujat, gampang menjatuhkan. Enggak. Selamat hati mereka dari urusan kaum muslimin. Makanya amalannya mereka dikit, tapi pahalanya besar. Kenapa pahalanya besar? Karena hati mereka bersih. Hati mereka bersih. Jadi ketika kita, Ibu, ingin untuk mendapatkan apa yang didapatkan para sahabat ketika mereka mendapatkan keridhaan dari Allah, ya cuma dua. Lapangkan hatimu terhadap urusan kaum muslimin, selamatkan hatimu dari urusan kaum muslimin. Lapangkan hati kita itu maksudnya gimana, Ustaz? Lapangkan hati kita itu ya sudah, ngelihat kaum muslimin itu baik, insya Allah. Kalaupun Ibu tidak melihat ada satu hal yang bisa dibanggakan dari muslim itu, kita mengatakan yang mungkin dia punya kebaikan yang tidak aku lihat. Itu namanya melapangkan urusan hati kita dari urusan kaum muslimin. Selamatnya hati kita dari urusan kaum muslimin itu apa? Selamatnya hati kita dari urusan kaum muslimin itu adalah kita tidak berprasangka, kita tidak menghujat, kita tidak mencela, kita tidak menganggap mereka seburuk-buruk amal manusia yang lebih rendah daripada kita. Enggak. Kita selamat urusannya. Kenapa? Setiap prasangka kita pasti akan membawa hisab yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya jangan berprasangka. Dua perkara ini tuh susah, Bu. Lebih susah dari sholat tahajud, lebih susah daripada puasa Daud. Coba, ini lebih susah daripada perkara sholat malam dan lebih parah dan lebih berat daripada puasa Daud. Kenapa? Hati itu tempat segala macam hal. Dan biasanya apa? Hati kita itu tempat kita untuk tidak bisa mendatangkan keselamatan dari urusan kaum muslimin. Set ngelihat hati kita berprasangka. Orang ini tidak benar kelihatannya. Baru melihat sekali. Melihat video, nggak cocok ini kelihatannya saya. Apa itu statusnya nggak jelas. Nggak lapang hatinya. Nggak selamat, Bu. Karena memang hari ini tuh media sosial tuh menjauhkan, mendekatkan yang jauh. Ketika media sosial itu mendekatkan yang jauh, akhirnya apa? Kita itu hatinya terlalu bereaksi terus. Makanya saya teringat gitu ya, apa yang disampaikan bapak saya gitu. Dulu bapak saya pernah saya ajak jalan-jalan liburan, vacation. Tahu vacation ya? Ke kaki gunung, di kaki Gunung Lawu. Gitu. Kita nyewa satu villa di bawah kaki Gunung Lawu. Gitu. Masjidnya itu kalau pagi berembun gitu. Bapak itu ketika saya ajak sholat subuh gitu, pulang ngeliatin orang bertani, nggak ada handphone. Terus siang mereka makan, pas sholat duhur kita datang ke masjid lagi, terus ngeliatin, Bapak itu ngeliatin mereka makan, diantarkan makanannya oleh anak. Bapak itu komen kayak gini, di depan saya dan ibu, istri saya. Dosanya mereka apa ya? Nggak ada handphone, jauh dari pusat kota, tiap hari ke sawah, pulang siang makan, nanti sore datang lagi mengusir burung, maghrib sudah di musola. Dengan khasnya tangan seorang petani itu tangannya keras gitu. Dan Bapak ngelihat sendiri ada ibu-ibu pakai jilbab, pakai kaos kaki turun ke sawah. Dan mereka tidak ada handphone. Bapak saya bilang, dosa mereka itu apa ya? Oh mungkin itulah yang kalau kita lihat kehidupan dulu para sahabat. Nggak ada handphone. Tiap hari ketemu Nabi. Nabi selalu mempersaudarakan. Nabi tidak pernah memihak kepada siapapun. Sampai kepada Abdullah bin Ubay pun Nabi menunjukkan rahmat. Sama orang yang salah, Nabi cara menunjukkan orang salah itu caranya bijak banget. Akhirnya para sahabat itu ngerasain betul kalau urusan hati mereka itu menjadi lapang. Lah kita hari ini, guru aja bisa ngajarin kita bermusuhan. Dan akhirnya apa? Terus saja capek hati kita kan. Ketika kita terus menempatkan bahwasanya
masalah permusuhan itu tidak dianggap menjadi masalah penting yang harus betul-betul kita hindarkan. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, Ibu. Yang ketiga, harus paham tentang sebab fikih perbedaan. Harus belajar, kenapa sih para ulama itu berbeda pendapat itu kenapa? Jangan terbiasa untuk membaca satu referensi. Ya kamu membukanya website itu terus ya. Gaya kamu menilai dan menyikapi itu ya sesuai dengan apa yang kamu baca. Jadi akhirnya kita tuh harus belajar sebab fikih perbedaan itu semacam apa. Makanya kan sering saya sampaikan Ibu. Hari ini tubuhnya umat, terutama khususnya umat Indonesia, kita menjumpai tubuhnya umat kaum muslimin di Indonesia itu terbagi menjadi dua, Bu. Yang satu gampang-gampang menyesatkan, yang satu gampang-gampang mengatakan Wahabi, ya atau tidak? Yang susah itu kayak saya ini, tengah-tengah ini. Yang sono nyebut saya Wahabi, yang sono nyebut saya syubhat. Memang di tengah itu susah memang. Tapi akhirnya ini yang sering kita jumpai. Terutama kalau kita jujur membuka YouTube. Sudah, Ustadz Wahabi. Ini Ustadz Wahabi. Nanti yang di sono respon, memberikan reaksi. Ustadz syubhat. Tidak ada habisnya, Bu. Kalau saya melihat kayak gitu, Bu, yang saya lihat itu bukan kita, Bu. Kalau kita kan umur udah 40. Saya 45. Walaupun kayak 44 ya. Ibu 46, walaupun kayak 48 gitu. Enggak, bercanda. Yang kita khawatirkan bukan kita, Bu, anak kita. Lah, kalau bukan kepedulian kita untuk terus memperbanyak referensi supaya kita paham, lah anak-anak kita bingung, Bu. Kenapa? Di sekolahnya nggak diajarin. Gimana cara menyikapi kalau kalian dituduh Wahabi? Di SMP ada pelajaran itu? Nggak ada. Gimana kalau kalian dituduh sebagai ahlus syubhat? Bagaimana menyikapinya? Nggak ada, Bu. Hari ini materi tentang sekolahan itu fisika, kimia, yang seakan-akan itu paling dibutuhkan untuk anak-anak kita. Padahal ada materi-materi yang jauh lebih penting untuk anak-anak kita. Tanpa kita menafikan materi pentingnya fisika dan kimia. Tapi setidaknya itu kan harus seimbang. Makanya akhirnya yang menjadikan kita harus memahami bagaimana kita menghadapi zaman fitnah ini, belajar tentang fikih perbedaan. Sekali-kali kita duduk di tempat yang terkadang tidak satu frekuensi dengan kita. Kita belajar mendengarkan. Kita belajar untuk mendengarkan. Oh, dalilnya bagaimana sih mereka? Oh, dalilnya mereka begitu. Oh, dalil ini bagaimana sih? Oh, dalilnya mereka begitu. Sehingga akhirnya kita menjadi lapang menyikapi segala sesuatu. Bukan kita membela mati-matian pendapat kita, terutama pendapat-pendapat masalah fikih. Kecuali tentang perkara iman. Memang kita harus tegas. Kecuali tentang perkara akidah. Kita memang harus tegas. Contoh, tidak ada Nabi setelah Rasulullah. Sudah, selesai. Itu masalah akidah. Tidak boleh mencela para sahabat dan mengkafirkan para sahabat. Clear, jelas. Nggak boleh ada yang sama sekali mencela dan mengkafirkan para sahabat sebagaimana kalangan Rafidhah dan Syiah. Itu jelas itu masalah akidah. Tapi masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah itu, maka sesungguhnya masalah ijtihadiyah itu kita harus pahami dengan sudut pandang yang lapang. Supaya kita tidak memaknai setiap apa yang kita lihat lalu kita komentari. Makanya betul ya, atas salah satu ustadz, semua hari ini tuh orang baru ngaji, sudah berlomba-lomba ngasih fatwa. Ya kan? Baru ngaji sebentar, ngasih fatwa. Komen, setiap ada yang ramai, pasti ada namanya dia. Lalu dia menempatkan dirinya kayak mufti. Ya. Lesannya lesan koboi. Terus saja kemana-mana. Makanya terkadang kalau kita dijauhkan dari lingkungan semacam itu menenangkan. Ya. Saya pernah ketemu dengan seorang ikhwan. Ini kisah nyata. Ada seorang ikhwan.
Dia ngajar di satu pondok. Lalu ketika dia mengajar di satu pondok, satu waktu beliau ketahuan menjadi salah satu panitia pengurus di salah satu kajian tabligh akbar oleh ustadz yang lain. Lalu ternyata langsung tidak lama setelah itu dipecat dari pondoknya. Pindah beliau ke Semarang. Masuk ke satu pondok lagi yang notabene ya fanatik sekali dengan pendapat-pendapat mereka. Terus dia di pondok tersebut pindah ke Semarang. Saya ngajain tabligh akbar 5 tahun lalu atau 6 tahun lalu di Semarang. Beliau karena selama ini juga banyak mendengar kajian dari saya, beliau ikut volunteer, Bu, sukarelawan, untuk menjadi panitia kajian kami di tabligh akbar Semarang. Saya nggak tahu, karena saya cuma diundang panitia. Ketika ketahuan, dipecat. Hanya lewat jalur telepon. Kamu itu, jadi panitia kajiannya Umar Mita. Gitu. Iya, ini ada kajian, beliau datang ke sini. Gitu. Oh, langsung setelah itu ditutup, terus di WA. Kamu dipecat 1 kali 24 jam, tolong dibawa barang-barangnya keluar dari pondok. Saya ketika akan mengisi kajian, ini kisah nyata, saya ketika akan mengisi kajian, panitia ngomong, Ustadz ada seorang ikhwan lagi sedih. Saya bilang, kenapa? Saya kira lamarannya ditolak. Lamarannya ditolak kah? Enggak, Ustadz. Dia bersedih karena baru saja dikeluarkan, dipecat dari satu pondok. Kenapa? Ya karena menjadi volunteer dan menjadi panitia antum. Nah saya ngomong, lah ngapain jadi panitia saya, kan yang lain masih banyak. Gitu. Tapi saya temuin beliau. Seorang anak muda, umurnya 26 tahun. Apa yang salah dengan dia belajar? Pengajian yang pertama, yang dia itu adalah Ustadz Adi Hidayat waktu di daerah Bekasi atau Jakarta. Di Semarang pengajian saya. Terus hal semacam ini yang akan terus kita peroleh. Terus-terusan gitu. Sehingga akhirnya betul apa yang dikatakan Nabi. Fitnah itu akhlas itu memang nyata. Diperparah oleh siapa? Duat. Diperparah oleh dai-dai yang terus melestarikan tentang masalah pertikaian dan permusuhan. Yang terkadang para dai itu mengatakan, kami tidak mengumbar permusuhan. Selama kembali kepada kitabullah dan sunnah, pasti kami mau bersaudara. Lah kitabullah dan sunnah menurut pemahaman kamu semua, tak? Dan tidak mau sama sekali menerima perbedaan-perbedaan yang ada di antara para mukminin, sebagaimana dulu para sahabat menerima perbedaan. Itu namanya maunya difahami, tetapi tidak mau sama sekali untuk memahami. Maunya mendengar, maunya didengar, tidak mau mendengar sama sekali. Nah itulah kewajiban kita. Yang ketiga, Ibu, pastikan bahwasanya Ibu memahami tentang sebab-sebab perbedaan para ulama. Belajar, ngaji, harus paham. Jangan hanya mengandalkan websitenya itu aja. Lalu akhirnya ketika kita mengandalkan satu website, lalu kita merasa semuanya sudah paham. Maaf ya Bu, saya tidak berarti menyalahkan Ibu mengambil referensi dari satu website ya. Kalau Ibu sukanya melihat satu website ini misalkan, tidak apa-apa. Kalaupun Ibu mengambil satu website, tidak apa-apa. Tapi kalau Ibu sadar hanya satu website, berarti itu Ibu sadar kapasitasnya itu masih cetek sekali. Karena masalah agama itu tidak bisa hanya kita baca dengan 1-2 lembar page di website yang kita baca. Jadi jadilah kita ini sebagaimana kapasitas, sebagaimana proporsinya. Kalau memang kita sebagai orang yang awam, sudahlah orang awam. Tidak usah ikut-ikutan untuk melebarkan fitnah. Makanya betul, kalau ada ulama mengatakan, kalaulah orang yang bodoh tidak ikutan bicara, fitnahnya itu tidak akan melebar kemana-mana. Kenapa fitnah sekarang itu melebar kemana-mana? Karena setiap orang itu ikut bicara. Tidak paham ikut bicara, tidak paham ikut bicara. Akhirnya apa? Fitnah itu tambah gede, tambah gede. Kenapa? Setiap dia berbicara, dia membawa minyak. Ya habis akhirnya.
Itu yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat, mendekatlah kepada siapapun orang yang beriman, yang selalu memiliki komitmen untuk saling bersaudara. Dan tinggalkan orang yang sudah mengajarkan engkau permusuhan. Karena penyakit buruk itu menular. Berarti itulah yang keempat, terakhir. Jadi ini merupakan sebuah tindakan bagaimana di dalam fitnatus sarra yang hari ini kita sudah dapatkan dan kita rasakan betul bagaimana fitnatus sarra itu mengalir nyata pada kehidupan kita, kenyataannya sehari-hari, dan itulah yang menjadikan kita senantiasa berupaya betul. Siapapun ibu yang senantiasa mengkondisikan kita untuk bertikai, mengkondisikan kita untuk bermusuhan, lalu mengklaim tentang masalah fanatisme, lalu mereka memiliki fanatisme tingkat tinggi, jangan terlalu mendekat. Kenapa? Karena terkadang penyakit buruk itu menular. Su'ul khuluqi yu'ti. Penyakit buruk itu menular. Kecuali ketika kita sudah paham, kita sudah mengerti, kita memiliki imunitas yang benar, bahwasanya hal semacam itu merupakan sebuah kesalahan, silahkan untuk bermuamalah. Tapi kalaulah memang kita menyadari betul bahwasanya kita memiliki banyak kekurangan dan kita masih belum bisa untuk menjaga konsisten hati kita untuk saling bersaudara, maka jangan mendekat kepada seseorang yang kiranya orang itu bisa mendatangkan keburukan. Lalu tanpa sadar kita mengikuti karakternya, mengikuti gayanya ketika mereka saling memusuhi dan bermusuhan di antara orang yang beriman. Maka perkara itulah yang keempat yang akan menjadikan kita senantiasa terjaga dari fitnatu akhlas. Maka inilah 4 perkara supaya masing-masing dari kita senantiasa menyadari upaya kita untuk menjaga fitnatu akhlas pada keluarga kita harus dilakukan. Dimulai dari sebuah kesadaran bahwasanya fitnatul akhlas itu nyata terjadi. Ya. Anak-anak kita ini, mereka melewati zaman yang jauh lebih berat daripada zaman kita. Berbagai macam bulian sudah marak terjadi di banyak tempat. Belum lagi nanti ketika mereka semakin dewasa, apa yang mereka temukan pada lapangan dakwah itu jauh lebih berat daripada apa yang kita temukan pada lapangan dakwah kita hari ini. Sehingga menjadikan kita betul-betul mengerti betapa pentingnya kita menjaga komitmen kita untuk menjaga keluarga kita supaya keluarga kita tidak menyumbangkan fitnah permusuhan dan pertikaian menjadi lebih besar. Cukuplah kita memahami betul ketika kita selamat hati kita dari urusan kaum muslimin, dan bagaimana ketika kita memiliki kelapangan hati kita dari urusan kaum muslimin, itulah yang akan menjadikan kita dimuliakan hatinya oleh Allah. Sudahlah, jangan menjadikan hati kita menjadi pintu yang mengalirkan dosa untuk kita, karena kesombongan, karena jumawa, karena fanatik buta, yang menjadikan akhirnya kita tidak memiliki hati yang mendatangkan keselamatan bagi urusan kaum muslimin. Kita berprasangka yang baik sama setiap orang, belum tentu kita masuk surga. Terlebih lagi ketika kita berprasangka yang buruk kepada sesama muslim. Ya. Kecuali ketika seorang muslim itu telah melakukan tindakan-tindakan nyata yang membatalkan keislaman. Nah, itu beda perkara. Tapi kalau seorang muslim secara nyata memperlihatkan tindakan-tindakan keimanan, dia masih sholat, dia masih haji, dia masih umroh, walaupun pasti memiliki kekurangan, maka cara kita untuk menyikapinya harus dengan cara yang benar, supaya jangan sampai kita menyikapi sebuah kesalahan tapi mendatangkan kesalahan yang lebih besar untuk kita. Ini yang penting untuk kita mengerti. Ini penting sekali untuk kita pahami dengan baik. Ya. Sehingga dengan itu lapang hati anak-anak kita. Saya lebih senang mendapati anak saya lapang hatinya, lalu tidak gampang dia mencela orang lain. Itu lebih saya senangi daripada saya dapatkan anak saya hafal juz Al-Qur'annya banyak, tapi ternyata dia gampang mencela orang, gampang menghujat orang gitu.
Karena hati yang pertama itu jauh lebih mulia daripada hati yang kedua. Ya. Jadi sekali lagi ibu bukan hanya diwajibkan untuk mengajari anak sholat pada usia 10 tahun. Ibu bukan hanya diwajibkan mengajari anak menutup aurat. Ibu bukan hanya diwajibkan mengajari anak kita untuk berpuasa. Tapi ibu diwajibkan untuk mengajari anak kita dengan 2 amalan para sahabat. Lapangnya hati dia pada urusan kaum muslimin dan selamatnya hati dia dari urusan kaum muslimin. Dan kita yang harus mengkondisikan. Saya bukan suudon, tapi kelihatannya materi ini tidak akan masuk pada materi ini tidak akan masuk pada materi pembahasan di sekolah SMP dan SMA. Karena guru mungkin menyampaikan materi-materi yang ada pada jadwal sekolahan. Materi ini harus datang dari kita. Dan anak-anak Gen Z ini, mereka tidak mau datang ke kajian. Jarang yang datang mau ke kajian. Kepada siapa kita menitipkan harapan ini? Ya kepada ibu. Ibu kondisikan, ibu ajak ngobrol. Nah, kamu lihat hijabnya ibu kayak gini. Kenapa ibu hijabnya kayak gini? Ibu jelaskan dalilnya. Tapi setelah ibu sampaikan, nanti kalau kamu menjumpai ada orang yang hijabnya belum sebagaimana ibu, kamu harus memiliki cara pandang yang baik, nak. Jangan sampai kamu membandingkan, lalu kamu mencela orang yang jilbabnya tidak sama dengan jilbabnya ibu. Nah, ibu kalau memilih pakaian yang ini, nak. Kenapa ibu memilih pakaian yang kayak gini? Ini dalilnya, nak. Tapi bukan berarti nanti kalau kamu melihat ada ibu-ibu lain atau keluarga besar kita, nanti ternyata warna pilihan gamisnya tidak sama dengan warna gamis pilihan ibu, bukan berarti kamu langsung mengenyitkan dahimu dan melecehkannya. Ajarkan, Bu. Dia paham. Supaya dia mengerti. Katakan kepadanya, bisa jadi ada orang, gamisnya tidak sama dengan gamisnya ibu, tapi dia punya amalan rahasia yang dia lakukan, yang hanya Allah yang tahu, yang bisa jadi menjadikan dia dimuliakan oleh Allah. Sehingga akhirnya anak kita terlatih dari kecil, Bu, untuk melihat kebaikan pada saudaranya. Dan dia tidak terbiasa untuk melihat keburukan pada saudaranya. Kadang-kadang fikih terus-menerus kita pelajari. Maka kita ini secara tidak sadar kalau sudah terlalu banyak melihat fikih tanpa kita iringi dengan tazkiyatun nafas, akhirnya fikih itu dijadikan menjadi kambing hitam untuk melihat kesalahan orang. Akhirnya apa? Setiap melihat orang itu lihat salahnya. Ada yang sholat, sholatnya. Takbirnya kayak gitu, duduknya kayak gini. Padahal bisa jadi ada pendapat-pendapat yang belum kita ketahui. Kenapa? Karena mungkin yang kamu kaji pendapat fikih dari Imam Ahmad bin Hambal. Kamu belum mempelajari pendapat fikih dari Imam Syafi'i. Contoh, ketika kita pendapat fikih, kita kalau misalkan wudu, dalam pendapat fikih yang saya ambil dalam fiqhul Hanabilah, kita ini kalau berwudu, ini. Ya atau tidak? Laki-laki. Ya. Tapi dalam pendapat Syafi'i, kita memang jumpai pendapat Imam Syafi'i, seorang ulama besar. Imam Ahmad aja menempatkan beliau jadi guru kok. Pendapatnya Imam Syafi'i apa? Memang pendapatnya beliau begitu, separuh dari kepala sudah cukup. Mau kita paksakan fikih gitu, lalu kita menilai, belajar ngaji dari mana itu? Saya dong, wudunya sempurna. Nah kayak gitulah. Cara kita memahami masalah semacam itu akan melapangkan hati kita. Bukan berarti ibu akhirnya tidak mau belajar. Udahlah semuanya terjadi perbedaan, Ustaz. Saya nggak usah belajar. Oh lebih salah lagi. Ya, jangan sampai kita melihat bahwasanya ada perbedaan itu menjadikan kita a priori dan akhirnya udahlah nggak usah belajar lagi. Jangan. Justru kita belajar. Dengan semakin kita belajar, semakin lapang hati kita. Ya. Dan akhirnya apa? Belajarlah untuk memberikan udzur kalau melihat kesalahan saudara kita. Sudah, enak insya Allah itu. Dan itu amalan kecil tapi pahalanya besar. Dan itu dimulai dari kita untuk keluarga kita.
Marilah kita berkomitmen. Saya ingin jadikan keluarga saya anak-anak yang mereka mengerti bagaimana lapangnya hati mereka terhadap urusan kaum muslimin, dan selamatnya mereka dari urusan kaum muslimin itu menyebabkan mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Makanya kan kita lihat Rasulullah dan para sahabat, asyidda walal kufar ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad itu dipujinya apa dalam surah? Keras kepada orang yang kufur, kafir, yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak semua orang kafir, khusus untuk orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ruhama'u bainahum, rahmat kepada orang yang beriman. Rahmat, Bu, sama orang beriman. Rahmat itu gimana sih? Rahmat itu tadi, selamatnya hati dia dari urusan kaum muslimin, lapangnya dia dari urusan kaum muslimin. Itu namanya rahmat. Di situ disebutkan apa? Ruhama'u bainahum, rahmat kepada sesama mereka, sama orang beriman. Tidak dikatakan rahmat kepada teman satu ngaji. Tidak dikatakan rahmat kepada satu golongan. Tidak. Rahmat kepada seluruh urusan kaum muslimin. Dan itulah diantara yang kita lakukan. Penjagaan keluarga kita dari fitnah atau akhlas itu apa, Ustadz? Penjagaan kita dari fitnah atau akhlas, yaitu adalah bagaimana kita menjadikan hati kita, mendatangkan keselamatan dan lapangnya hati kita dari urusan kaum muslimin. Semoga dengan ini kita memahami poin kita pada kesempatan mulia kita pada hari Kamis ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Dan saya berharap sekali bahwasanya seluruh jamaah di Masjid Al-Munawwarah ini adalah orang-orang yang senantiasa mampu melihat lapangnya masalah fikih dalam kehidupan ketika menjadi penuntut ilmu. Jangan jadikan fikih menjadi sebab kita memusuhi orang lain. Fikih itu luas, yang sempit itu adalah hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.